Hoax itu tergantung gimana caranya agar tidak tertipu, tergantung gimana dari mana kita mendapatkan beritanya. Ada yang berita yang berupa video, ada. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan narasumber yang saya temukan dengan Pak, siapa namanya? Pak Rocky. Pak Rocky. Oke, kali ini kita akan podcast sharing sebelum sharing. Nah, itu tentang apa itu? Hoax. Sekilas info, hoax itu adalah berita yang palsu atau berita yang banyak orang percaya tapi itu sebenarnya palsu dan itu membuat dosa kalau dalam di agama Islam. Oke, kita lanjut dengan Pak Rocky. Apa sih langkah pertama untuk dilakukan supaya tidak mudah informasi yang diterima berita palsunya? Apa gimana tadi gimana? Saya lagi bengong. Apa langkah yang bisa dilakukan supaya tidak mudah tertipu berita palsu? Gitu, Pak. Langkah agar tidak mudah terkena berita hoax dengan mudah. Iya, gitu. Sebetulnya hoax itu tergantung gimana caranya agar tidak tertipu, tergantung gimana dari mana kita mendapatkan beritanya. Ada yang berita yang berupa video, ada juga berita berupa narasi di web, ada berita-berita yang kalau kalian lihat di portal-portal media kayak Radar Bogor juga ada media artikelnya beritanya. Terus kayak Urban Bekasi, terus Kompasiana juga ada kan. Kalau kita bahas dari video dulu ya. Oh ya. Gimana caranya supaya enggak bisa mudah ketipu dengan video-video yang hoax. Artinya ada informasi yang disampaikan dalam video itu, tapi video itu kita tahu itu tuh asli atau palsu. Nah, cara mudahnya, kalau sekarang sudah susah karena gini, karena sekarang tuh udah banyak video AI. Karena banyak video AI, nggak baru-baru ini video Sri Mulyani bilang bahwasannya guru itu beban. Orang dulu kan percaya loh itu waktu semenjak ada video muncul kata Sri Mulyani guru itu beban. Iya. Akhirnya orang-orang kan percaya. Yang jelek siapa? Yang jelek Sri Mulyani kan mengatakan guru beban negara katanya. Akhirnya mulai beredar luas. Ternyata ada kabar lagi video itu ternyata bukan video asli, melainkan video AI. Aslinya hoax kan? Iya, betul. Informasinya tidak jelas, sudah mau orangnya palsu, informasinya juga palsu. Nah, sekarang karena sudah banyak marak video AI di mana-mana, sangat sulit membedakan mana video AI sama mana video aslinya. Pertama yang bisa kita lakukan untuk mengetahui nih di AI dulu, karena sekarang udah ada AI, penting banget kita mengetahui banyak ini video AI atau bukan. Pertama kita harus mengetahui logika berpikir kita ketika misalkan begini. Anggap Sri Mulyani dia adalah orang yang baik. Logikanya main nggak kalau misalkan beliau tiba-tiba ngomong gitu, guru itu beban negara. Kalau beliau orang baik tidak mungkin kan tiba-tiba beliau ngomong gitu. Artinya harus ada pertanyaan, benar apa tidak statementnya, benar apa enggak videonya. Ya, anggap kita misalkan Sri Mulyani orang baik, memang orang baik. Nah, itu yang pertama, logika dulu bermain. Karena kita sudah tahu datanya seperti apa, orang ini seperti apa. Misalkan kalau konteksnya tentang Sri Mulyani, udah gitu. Kalau logika data kita sudah ada tentang si orangnya, artinya ketika ada yang nyeleneh, kita harus mempertanyai ini benar apa enggak. Terus yang kedua, untuk mengetahui ini video ini AI atau bukan, main logika lagi untuk mengetahui respon aksi tiap elemen dalam video. Suka lihat nggak dalam video-video yang AI buatan AI, suka ada sesuatu yang tidak masuk akal, misalkan ada kapal
kalian di SMP saya dulu, kalau saya sering lihat video kapal di laut tiba-tiba ada hiu datang gede banget. Oh. Tapi kameraman nggak kabur, kok tetap stay. Ada hiu segede hiu segede kapal laut, segede kapalnya loh, segede kapalnya. Yang deketin dia, tapi kameraman nggak kabur. Masuk akal nggak kira-kira? Nah, nggak masuk akal kan? Ketika normalnya orang lagi video ini, kameramen ngevideoin, ada hiu datang. Normalnya masih kabur kan? Pun nggak kabur dia teriak atau lari ke belakang atau video dimatiin menyelamatkan diri. Tapi kalau video AI kebanyakan nggak logis, dia tetap menjalankan sebuah video sampai pada akhirnya. Gitu. Makanya logika bermain. Pertama data kita yang kita punya disandingkan dengan situasi yang ada. Gitu. Terus yang kedua elemen-elemen yang ada pada video itu harus bersifat natural. Artinya natural dalam kepribadian manusia pada umumnya. Kalau misalkan kayak tadi saya bilang ada hiu, banyak kan contohnya kayak ada video lagi longsor jatuh, terus ada mobil lagi macet, longsor jatuh, logikanya orang-orang pada bubar-bubaran. Ternyata di video itu orang-orangnya masih stay, santai aja gitu, kan nggak masuk akal. Harusnya kalau ada longsor, maka orang pada panik. Itu yang paling masuk akal, makanya itu. Terus yang ketiga, ini emang agak sulit. Visualnya AI sama visualnya langsung dari kamera HP, kamera Canon atau kamera Sony, kamera profesional itu pasti ada beda. Karena perubahan yang tidak kalau dari AI itu ada perubahan yang tiba-tiba maksa. Misalkan orang tiba-tiba tangannya 2 menjadi 3 gitu. Atau mungkin yang tanah tiba-tiba jadi air. Itu mungkin kasar ada perubahan. Tapi ada perubahan yang smooth. Perhatikan detail kecil-kecil dalam. Nah, itu pasti ada perubahan-perubahan yang memang itu tuh tidak wajar. Kalau dari kamera sangat wajar kan, karena itu pure dari apa yang ada dilihat, direkam, disimpan dalam memori yang itu emang agak susah tuh kalau ketiga ya. Kita bahas AI dulu ya, karena sekarang banyak AI. Terus yang keempat itu lihatlah apa yang disampaikannya tadi ya. Ketiga. Keempatnya mungkin 3 aja kali ya. Takut banyak. Nah, kan itu kan pertama di video ya. Kita ngebahas hoaxnya itu si video AI. Nah, sekarang kalau misalkan anggap AI belum ada. Anggap AI belum ada. Gimana caranya kita mengetahui si video ini hoax atau bukan? Berarti anggap tidak ada unsur AI, ada tiba-tiba orang membawa berita, misalkan siapa sih artis yang terkenal, anggap satu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad meninggal. Misalkan ada yang ada video yang beritakan Raffi Ahmad meninggal. Pertama, cara mengetahui video itu hoax atau bukan, lihat sumbernya. Siapa yang upload? Siapa yang memberikan informasinya? Berita-berita seperti itu biasanya kalau emang sumbernya kredibel, dia pasti tidak akan hoax. Contoh, liputan kayak TV One ataupun yang suka TV, misalkan apalah saya TV One, Global TV segala macem, itu pasti kredibel. Kredibel itu asli. Pun misalkan dia berani menipu, sebenarnya nggak mungkin, karena kalau yang udah kredibel dia tuh punya pers yang menanggung jawabkan kalau misalkan si portal atau si liputan ini berbohong, dia akan langsung tutup paksa. Jadi nggak mungkin. Jadi lihat sumbernya. Ya, kalau sumbernya nggak, misalkan nih kalau kita lihat yang sering beredakan di IG, di YouTube atau di Facebook atau di TikTok, lihat siapa yang bicara, jangan asal kita. Wah, Raffi Ahmad meninggal contohnya. Benar gak nih? Karena kalau di Instagram biasanya kan yang terakreditasi, yang kredibel kan centang biru biasanya. Iya, betul. Pun centang biru, lihat juga centang birunya beli apa emang organik. Kadang ada orang centang biru tahu-tahu itu beli, terus audiensnya nggak organik. Artinya nggak organik tuh dia beli followers, beli like gitu. Lihat sumbernya gitu. Kalau misalkan dari video, ya. Nah itu kalau video tuh.
Ada lagi dari sumber-sumber misalkan yang lain, misal kayak portal berita. Oh Ya. Portal berita yang paling sering ada hoax karena dari portal berita ini semua orang bisa menulis itu. Pun Ehsan juga kalau misalkan sebagai orang yang biasa aja bisa menulis berita-berita hoax gitu. Cara membedakannya tadi berdasarkan apa yang dari video, kita ambil ilmunya. Pertama, cara membedakan tulisan berita asli atau tulisan bohong, lihat sumbernya teraplikasi atau kredibel apa enggak. Sekarang tuh banyak banget portal-portal media, liputan-liputan media, tulisan website atau berita-berita di website banyak banget gitu. Dan memang yang kredibel nggak banyak, kayak Radar Bogor. Terus misalkan apa ya gitu yang saya lupa, Kompas atau Metro TV yang memang punya ya, saya lupa namanya apa ya kalau liputan ini. Lihat sumbernya. Ya, kalau memang hoax. Jadi dulu tuh kalau misalkan Ehsan kayaknya udah belum ya, dulu tuh ada video kubah terbang. Ada yang pernah ngalamin nggak? Kubah terbang Kubah terbang 2000 berapa gitu, udah lama banget itu, pas SD. Iya, pas SD. Ehsan ngalamin nggak itu? Ada video kubah terbang. Video doang sih, video doang. Jadi dulu tuh saya masih kecil itu. Jadi ada video kubah terbang. Emang itu video lawas banget. Dulu belum ada AI, belum ada CGI, belum ada apapun itu. Ketika ada video kubah terbang, orang-orang kiranya itu adalah hal mistis gitu. Kubah terbang dari masjid yang lagi direnov, masjid yang lama ke masjid yang direnov. Orang percaya itu adalah kubah terbang, beneran. Kubah terbang. Ada cerita mistis dalam kubah terbang, katanya kubahnya bisa pindah sendiri. Gitu. Dulu orang percaya banget itu, orang masih pada. Padahal aslinya nggak terbang. Karena ada tali yang kayak derek ala sumur, jadi narik dari sini kubah ke sana. Itu kayak gitu. Jadi berita-berita hoax, asalkan kita bisa memainkan logika kita, itu yang harus paling kita pakai. Logika lu kita bermainin. Ini berita kayaknya masuk akal gak? Amit misalkan presiden meninggal dunia, logika aja kayak meninggal tiba-tiba ada apa meninggal, walaupun orang pun nggak ada yang tahu, tapi tidak ada asap kalau nggak ada api gitu. Jadi kurang lebih gitu. Semoga bisa dipahami. Oke, kesimpulannya itu cari informasi dulu terlebih dahulu, jangan langsung menyimpulkan secara detail, tapi cari-cari sumber yang asli dan secara logika itu benar apa enggak. Kalau enggak ya jangan disebarkan. Oke. Selanjutnya sih apa aplikasi yang sering banyak orang menyebarkan hoax gitu. Kalau dari pengalaman saya sebenarnya yang banyak hoax itu Facebook, TikTok, sama yang kalau saya alami sih itu sih. Cuman gini San, sebenarnya semua aplikasi itu rentan adanya berita hoax gitu. Tergantung algoritma yang terbentuk di device tersebut kan. Misalkan kalau Ehsan tiap hari nontonnya adalah berita terus di Instagram, kecil kemungkinan Ehsan dapat video hoax. Karena tiap hari, misalkan Ehsan tiap hari nontonnya berita terus dari sumber yang terpercaya. Ngetik di Google pun adalah berita-berita yang memang sudah muncul atau berita-berita yang terpercaya dari sumber yang terpercaya lagi. Karena apa yang Ehsan search, apa yang Ehsan cari, apa yang Ehsan tonton, like, komen adalah sebuah berita yang selalu kredibel, maka sosial media itu akan selalu memunculkan yang serupa juga. Tapi kalau misalkan kita nge-like, kita nyari sesuatu, kita mengkomen sesuatu yang sebenarnya kalau kita aja ngomentar video hoax, kita nge-like video hoax dimanapun platformnya, pada akhirnya platform itu akan ngasih video-video hoax juga. Maksudnya gini, bukan berarti sistem itu tahu bahwa ini video hoax atau enggak. Karena misalkan gini, ada satu channel
anggaplah channel plus 62. Ya. Channel plus 62 ini selalu ngupload apapun itu tanpa pernah nge-sharing, jadi artinya bisa jadi hoax, bisa jadi asli kan. Iya, benar. Karena Ehsan sering like postingan plus 62, maka itu postingan plus 62 akan selalu muncul di Ehsan. Pun mau dia hoax ataupun tidak. Jadi aplikasi apa aja yang bakal munculin hoax di kita. Itu tergantung dari apa yang kita search, namanya SEO, search engine optimization. Ketika tiap hari Ehsan nonton deepfake, tahu deepfake? Enggak tahu lu. Yang deepfake di apa namanya? Deep web. Oh ya, web. Deep web itu istilah untuk deepfake itu istilah untuk wadah yang menampilkan sesuatu yang tidak lazim untuk manusia. Misalkan kayak ada kecelakaan, kelihatan banget ininya, misalkan mohon maaf potongan tangannya, darahnya, gitu, hal-hal tidak pantas dilihat oleh orang banyak. Kalau misalkan contoh nih Ehsan nonton terus tiap hari, maka maupun di IG, TikTok, Facebook pasti akan dimunculnya itu lagi saya. Jadi ketika Ehsan nanya aplikasi apa aja sih yang biasanya munculin hoax, Ehsan bisa nonton hoax tiap hari. Kalau Ehsan tiap hari nge-like hoax, komen hoax, terus nyari hoax, berita hoax, maka SEO di device Ehsan pun akan selalu munculin hoax. Jadi tadi mungkin nambahin ke yang pertama, cara menghindarinya adalah yang mungkin poin-poin keempat atau kelima adalah jangan pernah berinteraksi dengan berita hoax, karena semakin Ehsan tahu nih ini hoax, karena Ehsan udah tahu kebenarannya. Jangan di like, jangan di komen, jangan di share, jangan di apapun itu, karena kalau Ehsan berinteraksi dengan elemen-elemen yang bersifat hoax, maka sistem pun akan menanggapi bahwa Ehsan ini tertarik sama video hoax, kontennya hoax, karena tertarik maka akan ditampilkan terus. Jadi bukan platformnya, tapi behavior atau perilakunya Ehsan. Jangan sampai mudah berinteraksi dengan yang bersifat hoax. Jadi jangan asal like, komen ya gitu ya. Ya. Oke, sekarang kan di masa digital ini ya, kenapa sih banyak hoax itu yang terjadi? Kenapa banyak hoax terjadi sering muncul di sosial media? Karena orang tuh sebenarnya mencari sensasi, mencari apa kalau kata orang, engagement sebenarnya. Kayak Cuan. gini, ketika ada berita Ehsan misalnya berita Ehsan prestasi mendapatkan juara 1 lomba renang, ada beritanya. Terus ada tiba-tiba berita tentang pertikaian remaja, tawuran remaja. Kira-kira Ehsan mana yang lebih laku? Lebih itu berenang. Kenapa lebih laku berenang? Karena ini ada berita pertikaian tawuran. Itu ada berita Ehsan berhasil menjuari renang. Mana yang lebih laku beritanya? tawuran. Kenapa tawuran? Ya, karena kan heboh itu juga. Kenapa tawuran? Itu juga nyari-nyari. Gitu. Nah, padahal ini hoax kan. Jadi gini, orang-orang khususnya orang-orang Indonesia yang emang dari data aja sebenarnya tuh orang Indonesia minim literasi. Nah, karena orang-orang Indonesia itu sebenarnya perilaku mereka itu benar-benar suka akan keributan, suka sesuatu yang bergairah gitu. Berita-berita yang kayak baik-baik itu bagi mereka itu tuh hal yang apa ya, kurang menarik, kurang bergairah gitu. Makanya tadi apa tanya? Kenapa banyak hoax terjadi? Kenapa banyak hoax? Orang yang menciptakan hoax itu sebagai orang yang menciptakan hoax, misalkan saya punya akun YouTube, terus mungkin nggak setiap hari ngantuin hoax, tapi kadang suka ada aja hoax ngantuin. Itu buat menarik audiens, untung di dia, bagi kita gak untung, bagi yang nonton gak untung. Bagi saya, misalkan saya yang punya channel berita, tapi saya sampulin hoax, misalkan berita pertikaian, perceraian, tawuran, mohon maaf, misalkan pemerkosaan, apalagi film-film yang dari Indonesia, bencana alam, semuanya misalkan
pasti kalaupun ada berita kayak gitu karena orang tertarik dengan begituan. Karena orang Indonesia tertarik dengan begituan, orang-orang yang nggak bertanggung jawab bikin begituan untuk menarik audiens, semakin banyak yang ditonton oleh mereka, orang si konten kreator ini dapat uang. Makanya banyak, ini penting kalau orang-orang mau jadi konten kreator, jadilah konten kreator yang bertanggung jawab. Jangan asal menaruh informasi, jangan asal segalanya itu harus ada effort misalnya. Jangan asal kita cantumin. Mencantumkan informasi pun harus dengan sumber. Jangan sampai ada info beredar bahwasanya misalkan bensin naik 13.000 Pertamax, misalkan Pertalite naik 11.000. Dari mana sumbernya? Sampaikan sumbernya. Tiba-tiba orang kaget kan, wah dari mana kok tiba-tiba bensin naik? Orang kan tertarik untuk menonton, kok bisa naik? Akhirnya kan dia dapat views nih, orang yang ngasih beritanya, orang dapat engagement, banyak ditonton. Nah yang kayak gitu kenapa banyak hoax? Karena itu sebenarnya daya tarik bagi konten-konten kreator yang nggak bertanggung jawab untuk mendapatkan followers, untuk mendapatkan audiens. Impactnya kalau itu tahu itu hoax, impactnya sebenarnya nggak terlalu besar. Dia cukup minta maaf, udah aja. Klarifikasi udah aja. Diulangi lagi bisa jadi obat, alhamdulillah. Tapi ya kebanyakan kalau yang kayak gitu dipakai untuk pansos. Pansos itu panjat sosial. Misalkan dia bikin sesuatu yang kontroversial, orang-orang otomatis karena dia kontroversial kenal sama dia dong. Udah kenal, minta maaf, udah dia dapat fan, orang-orang tahu dia awalnya salah, tapi karena minta maaf ya udah minta maaf akhirnya. Tapi dia tetap punya fan, tetap punya popularitasnya dia. Itu makanya banyakan orang yang bikin hoax karena tadi untuk menarik perhatian, terus kedua pansos. Kalau orang udah kenal dia cuma minta maaf udah aja. Itu rumus sebenarnya, rumus cepat untuk dapatkan popularitas di sosial media khususnya di Indonesia. Kalau di luar nggak tahu sebenarnya. Itu kurang besar. Jadi gitu ya, karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap berita dan kita yang kena salah juga. Oke. Selanjutnya ini terakhir nih ya. Pesan apa sih untuk Pak Rocky untuk kedepannya? Pesan apa? Pesan untuk apa? Biar nggak ada hoax atau apa gitu. Pesan supaya nggak ada hoax. Ya, pesan untuk apa? Orang yang mau jadi konten kreator biar apa gitu. Berarti pesan kepada konten kreator supaya tidak menciptakan hoax. Ya gitu. Pesannya adalah Allah Maha Tahu. Jangan pernah melakukan sesuatu yang sifatnya menzalimi orang, karena Allah Maha Tahu. Oke, segitu saja dari podcast sharing. Sebelum sharing, jangan lupa like, comment, dan share. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.